Shalom Bapak Ibu Saudara semua yang di rumah-rumah, lambaikan tangan shalom. Puji nama Tuhan, pagi hari ini kita masih diberi kesempatan untuk ibadah bersama. Walaupun kita di rumah masing-masing, kita akan tetap di dalam hadirat Tuhan. Hari ini kita telah memperingati, kita telah merayakan hari kebangkitan Tuhan Yesus. Dia yang sudah naik ke surga, yang telah menyediakan tempat bagi setiap kita, menyediakan jalan keselamatan bagi kita. Mari kita mau siapkan hati kita pagi hari ini dengan berdoa. Sungguh hati kami bersyukur kepada Engkau Tuhan, atas segala perbuatan-perbuatan-Mu yang begitu besar, pengorbanan-Mu yang begitu besar bagi setiap kami. Kami bersyukur Tuhan, Engkau yang telah menyelamatkan kami, Engkau yang telah menyediakan jalan keselamatan bagi setiap kami. Terima kasih untuk kematian-Mu, terima kasih untuk kebangkitan-Mu. Dengan apa kami dapat membalas segala kebaikan-Mu selain memuji dan menyembah Engkau? Hanya pujian dan pengagungan yang dapat kami naikkan di hadapan-Mu Tuhan. Engkau Tuhan yang menyediakan jalan keselamatan bagi setiap kami. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Pagi hari ini kami siap memuji Engkau, kami siap menyembah Engkau. Di dalam nama Yesus kami boleh berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dia yang telah mati dan bangkit bagi kita. Kuasa maut telah dikalahkan dan kuasa iblis telah dipatahkan. Mari bersama-sama kita mau rayakan kemenangan hari ini, bahwa Tuhan sudah naik ke surga, yang telah menyediakan tempat bagi kita semua. Dia mati bagi kita semua. Yesus, Dia baik.
yang naik ke surga. Engkau Tuhan yang layak kami muliakan. Engkau Tuhan yang layak kami tinggikan. Engkau yang layak terima segala pujian kami. Layakkan setiap kami untuk memuji Engkau Tuhan. Layakkan setiap kami untuk menyembah Engkau Tuhan. Hanya pujian dan pengagungan yang boleh kami berikan di hadapan-Mu. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Yesus Tuhan. Haleluya Yesus. Yesus Tuhan ditinggikan atas segala alam, dimuliakan naik ke surga, berikan Roh Kudus-Nya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan ditinggikan atas segala alam, dimuliakan naik ke surga, berikan Roh Kudus-Nya. Datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu. Urapi kami sekarang ini dengan api Roh-Mu. Ya Roh Kudus, curahkan kuasa-Mu di tempat ini. Ya Roh Kudus, curahkanlah urapan kuasa-Mu. Kau penghibur, Kau penghibur dan penolong dalam kehidupanku. Datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu. Urapi kami sekarang ini dengan api Roh-Mu. Datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu. Urapi kami sekarang ini dengan api Roh-Mu. Panggil nama Roh Kudus. Ini hamba-Mu, ini hamba-Mu. Roh Kudus, penuhi hamba-Mu. Dengan lembut panggil nama Roh Kudus. Roh Kudus, ini hamba-Mu. Roh Kudus, penuhi
katakan, hati kami pagi hari ini Tuhan. Penuhi, urapi kami Tuhan. Roh Kudus, penuhi hamba-Mu. Datanglah sekarang, penuhi dengan kuasa-Mu. Urapi kami sekarang ini dengan api Roh-Mu. Datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu. Urapi kami sekarang ini dengan api Roh-Mu, dengan api Roh-Mu, dengan api Roh-Mu, dengan api Roh-Mu. Dimuliakan, ditinggikan nama-Mu. Engkau Tuhan yang layak kami sembah. Engkau Tuhan yang layak kami tinggikan. Nama-Mu dimuliakan Tuhan. Penuhi setiap kami dengan Roh-Mu. Roh-Mu mengalir, Roh-Mu memenuhi, urapan-Mu mengalir, memenuhi setiap umat-Mu. Terima kasih Engkaulah pujian kami, kami tinggikan Engkaulah kekuatan kami. Layakkan kami menerima segala pujian kami. Layakkan kami menyembah-Mu. Kami bersyukur Engkau yang telah menaik ke surga untuk menyediakan tempat bagi setiap kami ya Tuhan. Shikiralama sekiralama sikiralama. Oh Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, kami menyembah-Mu, kami memuji-Mu. Layakkan setiap kami menaikkan syukur di hadapan-Mu Tuhan. Yesus Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Panggil nama Roh Kudus. Ini hamba-Mu. Roh Kudus.
hambamu, penuhi hambamu, penuhi hambamu. Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur oleh karena kekuatan dan berkat limpah rahmat dari Tuhan, maka kami tetap datang kepada Tuhan dalam situasi apapun. Dan juga dalam hari-hari ini di tengah-tengah keprihatinan bangsa dan negara kami terus beribadah dan kami mengingat akan Tuhan Yesus yang bangkit dari kematian dan naik ke surga, memberkati kami. Terima kasih, urapi firman-Mu yang akan kami dengar, sehingga firman ini bukan hanya kami mengerti, tapi Engkau sertai dengan kuasa-Mu, sehingga menjadikan hidup kami diberkati, hidup kami semakin dapat mengatasi segala sesuatu untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, baik yang ada di gedung gereja ini maupun yang ada di rumah. Shalom, puji Tuhan, kita hari ini memperingati kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga, saudara. Jadi ini adalah peringatan penting, walaupun bangsa dan negara kita hari-hari ini mengalami keprihatinan, yaitu menghadapi tanggap darurat pandemi COVID-19. Nah, mari kita mengingat kembali kemenangan yang Tuhan Yesus berikan itu, kemenangan yang mengatasi segala situasi. Kita akan membaca lebih dahulu dari Kisah Para Rasul. Saudara, judul firman Tuhan yang akan kita perhatikan hari ini adalah arti penting kenaikan Isa Al-Masih. Arti penting kenaikan Isa Al-Masih. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 6 sampai 11. Lalu nanti ada ayat emas di Yohanes pasal 16 ayat 7. Tempatnya berdekatan. Kita baca dulu yang Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 6 sampai 11. Saya baca untuk saudara. Yesus terangkat ke surga. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 6. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi umat pilihan Tuhan? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Sampai di situ pembacaan saya. Nah, ayat emas kita baca di Injil Yohanes pasal 16 ayat 7. Tuhan Yesus berkata, jauh sebelum dia diangkat ke surga, Tuhan Yesus berkata seperti ini. Injil Yohanes pasal 16 ayat 7. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu, adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu, tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu.
Nah, sampai di situ pembacaan saya. Saudara, kisah kenaikan Tuhan Yesus ke surga yang didokumentasikan dengan detail di awal Kisah Para Rasul tidak akan saya kisahkan kembali yang saya baca tadi. Namun kali ini kita akan merenungkan lebih lagi arti penting kenaikan Tuhan Yesus ke surga itu. Nah, bagian pertama, arti penting keberadaan Yesus, ya. Judul firman Tuhan hari ini adalah arti penting kenaikan Isa Al-Masih. Saya membagi menjadi dua. Bagian pertama, arti penting keberadaan Yesus. Arti penting keberadaan Yesus kita renungkan jika Tuhan tetap bersama kita sampai hari ini. Jika Tuhan bersama kita sampai hari ini. Sudah berulang-ulang kita dengar bahwa para murid Tuhan Yesus pada waktu itu kecenderungannya adalah menginginkan supaya Tuhan tetap berada di tengah-tengah mereka. Ya, ini bahkan di ayat-ayat firman Tuhan banyak dijelaskan. Nah, apakah ada di antara kita yang pernah berpikir demikian? Ada enggak yang pernah berpikir, kok Tuhan Yesus kenapa naik ke surga? Sesudah bangkit dari kematian harusnya bersama-sama dengan kita saja begitu. Kalau saudara belum pernah, saya pernah saudara. Saya pernah. Pada waktu melihat dan merasakan keadaan dunia yang kacau balau, kesesakan dan terutama ketidakadilan merajalela, bahkan di antara kita, murid Tuhan Yesus menjadi korban kejahatan dunia, maka saya pernah berpikir mengapa Tuhan Yesus justru naik ke surga ya. Logikanya kalau secara kemanusiaan sebenarnya kalau Tuhan Yesus ada di dekat kita, itu mestinya menurut saya waktu itu lebih baik. Kalau Tuhan Yesus itu benar-benar ingin membangun dunia ini, ingin menjadikan orang-orang menjadi orang baik, mengapa ia meninggalkan kita? Mengapa meninggalkan para murid sampai ke zaman kita ini juga belum kembali? Pikiran saya adalah, ketika Tuhan Yesus yang kita percaya sebagai Tuhan yang mengambil rupa manusia itu datang di dunia, maka dunia ini diberkati saudara. Waktu itu Tuhan mengajarkan kebenaran. Kemudian banyak membuat mujizat, dan mujizat yang Tuhan buat adalah mujizat yang membangun dunia. Menyembuhkan orang sakit, mengatasi kelaparan, memberikan banyak jalan keluar. Bahkan yang mati dihidupkan kembali. Berkali-kali saya kagum dengan Lazarus yang dikisahkan sudah mati 4 hari, tapi oleh Tuhan Yesus diperintahkan, cukup diperintahkan maka nyawanya yang sudah keluar dari tubuh 4 hari itu kembali ke dalam tubuhnya dan Lazarus hidup kembali. Nah, saya berpikir waktu itu Tuhan Yesus benar-benar menjadi harapan kedamaian dunia, saudara. Sayangnya dia dimusuhi oleh orang-orang Yahudi sendiri. Waktu saya ingat para Farisi CS itu, hati saya ikut jengkel loh saudara, waktu itu ya. Jadi ikut ada rasa membenci sama mereka saudara, yang memusuhi orang baik seperti itu. Tetapi ketika berjalannya waktu, maka kita menyadari bahwa itu memang sudah direncanakan oleh Tuhan, itu menjadi kehendak Tuhan. Ketika Tuhan Yesus dibunuh di kayu salib, kemudian benar-benar bangkit dari kematian, sering memperlihatkan diri kepada para murid, maka ini adalah kemenangan besar. Sampai di tahap ini, kalau saudara berpikir bersama dengan para murid, ya sekarang kan para murid berarti, wah, Tuhan tidak bisa dibunuh lagi. Tuhan memiliki tubuh kemuliaan. Nah, nanti Tuhan Yesus sudah kembali, Tuhan kembali kepada kita. Jadi ada kemenangan besar sekarang ini. Sudah dibuktikan bahwa musuh-musuhnya tidak bisa mengalahkannya. Kita memiliki sosok yang luar biasa. Pemimpin yang tidak ada yang dapat mengalahkan kuasanya. Seandainya ia ada sampai hari ini, bahkan kematian saja sudah tidak dapat mengancamnya, saudara. Nah, lalu yang saya renungkan berikutnya, mari kita renungkan berikutnya adalah kemenangan yang diharapkan, saudara. Dengan kondisi Tuhan Yesus tidak dapat mati lagi, Tuhan yang adalah sumber kebenaran itu, maka saya punya harapan Tuhan Yesus dapat mendirikan sebuah negara. Ini para murid waktu itu kan juga begitu. Jadi punya harapan supaya Tuhan Yesus mendirikan negara yang adil makmur. Kalau waktu itu tanah Timur Tengah di mana mereka tinggal itu dijajah oleh bangsa Romawi, maka sekarang punya panglima yang luar biasa ini
yang bangkit dari kematian, yang orang mati dihidupkan, yang segala macam bisa mengadakan mujizat, bisa berbuat sesuatu yang orang lain tidak bisa. Nah, saya memiliki gambaran kalau Tuhan Yesus menjadi raja bagi seluruh dunia, maka akan ada satu pemerintahan yang luar biasa. Disebut apapun pemerintahan itu, mungkin bisa disebut mungkin negara republik, mungkin nggak cocok ya. Sebutannya bukan presiden ya, atau mungkin negara kerajaan bisa, atau negara kekaisaran, atau disebut kekhalifahan boleh lah, apapun juga. Tapi kalau Tuhan Yesus menjadi raja, maka akan terjadi pemerintahan yang mapan, handal, dan mantap, saudara. Seperti itu. Nah, banyak negara tentu akan takluk kepada kerajaan yang dipimpin oleh rajanya Tuhan Yesus ini. Para maling dan koruptor tidak berkutik karena cukup disabda saja. Mereka akan terhukum. Raja di raja kita itu tidak terkalahkan. Perang tidak ada lagi karena memiliki panglima yang tidak dapat mati, saudara. Ya, kesuburan dan kemakmuran akan tercipta sebab rajanya adalah pribadi yang sanggup menciptakan mujizat dan pertolongan. Jadi ada sebuah negara, negara superpower yang sesungguhnya seperti itu. Itu kalau pikiran manusia saya waktu itu mestinya seperti itu, saudara. Namun pertanyaannya, mengapa Tuhan Yesus justru jauh sebelumnya sudah pamit-pamit kepada para murid bahwa dia akan pergi meninggalkan mereka. Yang kita baca tadi kan di Kisah Para Rasul itu ditulis sesudahnya, peristiwa itu sesudahnya. Tapi ternyata di Injil Yohanes, jadi sebelum Tuhan Yesus naik ke surga itu, Tuhan sudah pamit-pamit istilah saya. Ya, bahwa dia nanti akan meninggalkan para murid itu berkali-kali dikatakan dan berkali-kali dicatat oleh Injil yang sampai sekarang didokumentasikan dan masih dapat kita nikmati pembacaannya. Nah, dengan Tuhan Yesus tidak ada di tengah kita, maka para murid, orang-orang yang percaya dan menjadi pengikutnya itu menjadi yatim piatu, saudara. Nah, ini pokok khotbah tersendiri dan sudah pernah saya kupas juga di jemaat di tempat ini. Menjadi yatim piatu. Dulu zaman Adam dan Hawa itu masih bersama-sama dengan Tuhan, masih dekat dengan Tuhan saja. Adam dan Hawa itu bisa dikalahkan oleh iblis, bisa direkayasa dan akhirnya kalah. Dan kalahnya telak, sampai dibuang ke bumi, terkutuk, keturunannya ikut terkutuk, menyandang dosa seperti yang kita rasakan sekarang gitu. Nah, puji Tuhan, Tuhan itu tetap mengasihi orang-orang yang dikasihinya, yaitu para nabi yang diceritakan di Perjanjian Lama. Jadi orang-orang yang berkenan kepada Tuhan itu tetap diberkati oleh Tuhan sampai zamannya Tuhan Yesus. Ketika zamannya Tuhan Yesus, maka orang-orang yang percaya kepada Tuhan, yang sungguh-sungguh mau mengikut Tuhan dan menjadi murid Tuhan Yesus, tidak menjadi yatim piatu, tetapi punya tokoh yang handal. Nah, sekarang kita tidak dapat lagi menunjukkan bukti bahwa Tuhan bangkit. Hanya sejarah saja. Para murid Tuhan Yesus bahkan bisa dibilang waktu itu tercerai-berai. Bahkan kalau saudara merasakan sampai hari ini banyak dibully, dihimpit, dibenci, dianiaya, bahkan dibunuh tanpa ada yang membela, saudara. Nah, kita yang adalah murid Yesus, yaitu Tuhan Yesus sebagai pribadi yang tanpa tanding itu, sekarang banyak mengalami kesesakan karena ditinggal oleh Tuhan Yesus naik ke surga. Namun pemikiran saya itu sekarang mendapat jawabannya dengan pernyataan Tuhan sendiri yang baru saja kita baca di Injil Yohanes. Injil Yohanes tadi dapat kita baca adalah kata Tuhan Yesus, namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Nah, sampai di situ. Jadi memang Tuhan memilih untuk naik ke surga. Itu sudah rencana Tuhan. Tidak selama-lama ada di dunia setelah bangkit dari kematian, tapi Tuhan naik ke surga. Walaupun untuk itu secara kemanusiaan sebetulnya kerugian buat para murid yang akhirnya ditinggalkan oleh beliau. Sebab jikalau aku tidak pergi, kata Tuhan Yesus, penghibur itu tidak akan datang kepadamu, tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Nah, ini mari kita renungkan di bagian 2 ini. Arti penting kenaikan Tuhan. Arti penting kenaikan Tuhan yang akan kita renungkan adalah
frasa yang tadi kita baca. Jika Tuhan tidak naik, penghibur tidak datang. Jika Tuhan Yesus tidak naik ke surga, maka sang penghibur, sang penolong, Roh Kudus itu tidak hadir di dunia. Nah, dalam pernyataan yang baru saja kita baca ini, Tuhan Yesus sendiri menyatakan bahwa akan lebih berguna kalau Tuhan Yesus naik ke surga. Berarti kalau Tuhan Yesus tidak naik ke surga, akan ada kerugian, saudara. Ada kerugiannya. Lebih tidak rugi, lebih berguna kalau Tuhan naik ke surga. Banyak kali pikiran dan pertimbangan saya atau pertimbangan kita, saudara dan saya, itu berbeda dengan pikiran Tuhan. Berbeda dengan rencana-rencana Tuhan. Apa yang bagi kita sepertinya menguntungkan, tetapi ada hal yang lebih menguntungkan, tetapi tidak kita lihat, dan itulah yang menjadi rencana Tuhan adalah yang lebih menguntungkan itu. Hikmat kita berbeda dengan hikmatnya Tuhan. Hikmat kita menyatakan bahwa akan lebih baik kalau Tuhan Yesus tidak naik ke surga. Tetapi tetap ada di tengah kita, memimpin dan melindungi kita dengan pemerintahan yang indah, agung, dan mulia mestinya. Namun ternyata rencana Tuhan sangat berbeda dengan pikiran para murid dan harapan kita semua. Tuhan berkata bahwa lebih berguna, dalam terjemahan lain disebut lebih berfaedah kalau Tuhan Yesus pergi, supaya sang penghibur, sang penolong, yaitu Roh Kudus, datang. Jadi dapat dikatakan bahwa lebih penting kehadiran Roh Kudus dibanding Yesus tetap menunggui kita secara jasmani. Saya ulangi, berarti perkataan Tuhan Yesus ini menyatakan kepada kita, lebih penting kehadiran Roh Kudus, lebih berguna kehadiran Roh Kudus dibanding Tuhan Yesus tetap menunggui kita secara jasmani. Jadi sekali lagi, Roh Kudus yang disebut sang penghibur, sang penolong itu adalah sebagai gantinya Tuhan Yesus untuk menolong umatnya yang masih ada di dunia ini. Sebagai gantinya Tuhan Yesus. Istilah ini kalau di jemaat di tempat ini sudah tidak asing. Nah, bagaimana logika berpikir dari hikmatnya Tuhan ini, saudara-saudara? Mari sekarang kita lihat bagian yang terakhir. Arti penting kedatangan sang penghibur. Saudara-saudara, dalam rangka memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga hari ini, mari kita memiliki kesadaran bahwa antara sengsara dan kelahiran Tuhan Yesus, penyalibannya dan kematiannya dan kebangkitannya, serta kenaikannya ke surga, tidak bisa dipisahkan. Dan nanti rangkaiannya sampai turunnya Roh Kudus tentu saja. Nah, sekarang arti penting kedatangan sang penghibur. Ada beberapa hal yang dapat kita kalkulasi dari kehadiran Tuhan Roh Kudus ini. Hanya perlu saya tambahkan bahwa untuk memahami hal ini perlu orang-orang yang sudah penuh dengan Roh Kudus. Saudara yang mendengarkan uraian renungan ini, kalau saudara belum menerima Roh Kudus, mungkin saudara akan geleng kepala atau bahkan kurang bisa menghayati sebetulnya apa sih yang dikatakan oleh firman Tuhan ini. Sebetulnya apa sih rencana dan konsepnya Tuhan itu sampai Tuhan naik ke surga itu. Saudara-saudara yang sudah dipenuhi Roh Kudus di dalam hidupnya, baru dapat menyatakan bahwa ada oknum luar biasa. Ada hal yang lebih penting, lebih berguna daripada Yesus berada di dunia ini. Karena beliau sendiri juga memutuskan seperti itu. Dia tidak ada di dunia ini, tetapi dia pergi kepada Bapa, naik ke surga. Nah, saya banyak kali menyampaikan bahwa menjelaskan tentang Roh Kudus itu benar-benar tidak mudah, saudara. Yaitu menjelaskan sesuatu yang ada. Roh Kudus itu nama pribadi, nama benda, kata benda. Roh Kudus itu kata benda, tapi tidak kelihatan. Tetapi Roh Kudus bisa menguasai yang kelihatan. Nah, makanya untuk menjelaskannya ini tidak mudah. Bahkan kadang-kadang saya jumpai penjelasan yang sedikit berbeda antara pemahaman yang satu dengan yang lainnya. Nah, makanya mari kita membaca firman Tuhan, berdoa kepada Tuhan, minta pimpinan Tuhan supaya kita tidak salah dalam mengerti pribadi Roh Kudus, saudara ya. Nah, keuntungan kalau Roh Kudus memenuhi murid Yesus antara lain paling tidak saya mencatat ada 3 poin sederhana keuntungan. Yang poin pertama, Tuhan Yesus
dibatasi oleh satu tubuh kemanusiaan saja. Sedang Roh Kudus tidak terbatas. Coba saudara pahami. Tuhan mengambil rupa manusia. Iman Kristen kita berkata seperti itu. Kita percaya bahwa Tuhan mengambil rupa manusia. Jadi manusia. Namanya Tuhan Yesus. Tapi ketika Tuhan Yesus ada di dunia ini bersama-sama dengan kita manusia, bersama-sama dengan para murid waktu itu dipengaruhi oleh hukum kemanusiaan. Hukum kemanusiaan itu adalah bahwa kalau orang punya satu tubuh, maka dia sangat dibatasi oleh waktu dan tempat. Di waktu yang sama, satu tubuh ini tidak bisa berada di tempat lain. Ya, tempatnya ya di sini, dibatasi oleh waktu dan tempat, saudara-saudara. Ya, tidak dapat berada di tempat lain dalam waktu yang bersamaan. Sedangkan Roh Kudus dalam waktu yang bersamaan dapat bertahta di hati banyak orang dan berkarya secara luar biasa. Sehingga efektif dan efisien. Pekerjaan Tuhan dapat lebih luas, lebih luar biasa diselesaikan. Dan hal itu bisa terjadi dalam waktu yang bersamaan. Nah, jadi ada perbedaan. Kalau Tuhan Yesus tetap ada di dunia, misalnya tidak naik ke surga waktu itu, ya hukum duniawi yang kita kenal ini nanti Tuhan Yesus dibatasi keberadaannya. Kalau Tuhan Yesus tidak terbatas, wah itu namanya sudah kedatangan Tuhan Yesus kedua kali ini, dunia berakhir saudara. Kalau Tuhan Yesus sudah tidak bisa dibatasi, sudah rupanya rencana Tuhan tidak seperti itu. Supaya kita, murid-murid Yesus masih tetap bisa mengabarkan kabar keselamatan kepada saudara kita, orang-orang di sekeliling kita. Nah itu poin kecil pertama. Sekarang poin yang kedua. Keuntungannya adalah Roh Kudus ketika memenuhi seseorang murid Yesus, maka Roh Kudus itu memberikan kuasa untuk menjadi saksi Kristus. Dan rupanya inilah hikmat Tuhan itu. Memberikan kuasa. Tadi kita baca di ayat yang ke-8 dari Kisah Para Rasul tadi, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh dunia, dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sekali lagi ini hanya dapat dirasakan bagi orang yang sudah dipenuhi Roh Kudus. Jadi saudara, saya tambahkan, orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, orang yang memiliki iman Kristiani sekarang ini bukan sekedar beragama. Tetapi kita ini oleh pimpinan Roh Kudus, kita ini harusnya menyadari, menghidupi dan merasakan kehidupan dimensi roh. Dimensi roh sering saya pakai istilah dimensi gaib. Ya, jadi murid-muridnya Tuhan Yesus itu diberi kuasa untuk memasuki, merasakan, menghidupi dimensi gaib. Ikut Tuhan Yesus itu bukan hanya ikut seorang guru yang mengajarkan kebenaran, yang mengajarkan filsafat atau falsafah kebenaran saja. Tetapi ikut Tuhan Yesus itu mengenal kebenaran Tuhan dan juga memahami akan dimensi roh, dimensi gaib yang Tuhan punya. Nah, sekali lagi ini hanya dapat dirasakan bagi orang-orang yang sudah dipenuhi Roh Kudus. Lalu poin yang ketiga, dengan Roh Kudus berkenan bertahta dalam hidup seorang murid Tuhan Yesus, maka banyak hal yang dapat dikerjakan oleh sang murid ini dibanding kalau murid ini tidak dipenuhi Roh Kudus. Murid-murid pada waktu itu, besok kita akan melihat lebih rinci pada peringatan hari Pentakosta turunnya Roh Kudus. Roh Kudus memberikan karunia-karunia rohani yang oleh Tuhan dapat digunakan sebagai perlengkapan untuk menyempurnakan pelayanan kepada Tuhan. Dan itu kita umat Tuhan yang ada di jemaat ini percaya bahwa itu berlangsung sampai hari ini. Karunia-karunia roh itu berlangsung dan bisa diterima sampai dengan hari ini. Nah memang masing-masing komunitas kadang-kadang punya penafsiran tersendiri, tetapi saya percaya bahwa karunia roh yang Tuhan berikan itu masih bisa
masih berlangsung sampai hari ini dan bisa digunakan untuk melayani Tuhan. Dan itu bisa saya pertanggungjawabkan. Kalau ada orang yang menginginkan penjelasan lebih lanjut lagi, saya bisa diajak diskusi tentang hal ini, saudara ya. Jadi karunia rohani itu berbeda dengan karunia yang lain. Karunia kesehatan, kesehatan juga karunia, harta benda yang diberikan itu semua karunia. Tapi yang disebut karunia roh atau ganjaran kasukman atau spiritual gift, itu berbeda dengan karunia yang lain dan itu digunakan untuk melengkapi pelayanan sebetulnya, perlengkapan pelayanan. Nah, bahkan seorang murid Yesus dapat menerima kuasa untuk mengetahui hal-hal yang akan datang. Hari Minggu lalu saya baca ayatnya di Yohanes pasal 16 ayat 13 itu, bahwa oleh pertolongan Roh Kudus orang bisa memahami hal-hal yang akan datang. Firman Tuhan berkata semacam itu. Kalau kita belum bisa, itu bukan berarti firman Tuhan yang salah. Kita saja yang perlu mohon kepada Tuhan, dan kalau Tuhan berkenan, kita menerima karunia yang semacam ini, saudara. Maka peringatan akan kenaikan Isa Al-Masih ini tidak dapat sekali lagi dipisahkan dengan sengsara, kematian, dan kebangkitan Sang Isa Al-Masih itu sendiri. Juga tidak dapat dipisahkan dengan turunnya Roh Kudus pada hari Pentakosta. Oleh karena perenungan kita dalam memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga ini tidak hanya berhenti sampai di sini, sampai di peringatan saja, tetapi harus dilanjutkan dengan perenungan, penghayatan, selanjutnya sampai kepada kepenuhan Roh Kudus, kemudian juga menghidupi untuk taat kepada pimpinan Roh Kudus itu. Nah, jadi sekarang kita sudah mendapati gambaran bahwa penjelasan bahwa Tuhan Yesus naik ke surga itu memang direncanakan oleh Tuhan, ya. Tidak seperti yang diingini oleh para murid termasuk saya dan saudara mungkin, ya. Kalau saya pernah punya pikiran semacam itu, tapi rencana Tuhan bukan begitu. Tetapi ada rencana yang lebih indah lagi, yaitu kalau Tuhan naik ke surga, maka Dia akan mengutus Roh Kudus. Nah, Roh Kudus inilah nanti yang akan memberikan kepada kita hal-hal yang luar biasa, yang menolong hidup kita. Tidak bisa direnungkan hanya dalam satu kali perenungan, tetapi hari-hari ini sampai hari peringatan turunnya Roh Kudus, hari Pentakosta nanti, mari kita merenungkan hal ini. Sebagai penutup, kesimpulannya adalah bersyukur Tuhan Yesus naik ke surga, sehingga kita semua dapat dipenuhi Roh Kudus yang luar biasa itu. Saya ulangi sebagai penutup, ya, kata akhirnya adalah bersyukur Tuhan Yesus naik ke surga. Kenaikan Isa Al-Masih ini, bersyukur Tuhan Yesus naik ke surga, sehingga kita semua dapat dipenuhi Roh Kudus yang luar biasa itu. Tuhan dipuji, amin. Mari kita berdoa. Sekali lagi terus saya mengajak saudara-saudara untuk masuk dalam saat teduh. Ini hari yang baik, saudara-saudara, di tengah-tengah situasi yang seperti ini, kita diberi kesempatan memperingati kenaikan Isa Al-Masih, kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Walaupun kita di rumah masing-masing, nikmati saja. Justru ini suasana yang berbeda. Kita bisa mengajak keluarga, kepala-kepala keluarga bisa mengajak keluargamu merenungkan firman Tuhan ini. Bahkan setelah kebaktian ini, setelah ibadah ini selesai, bapak-bapak atau kepala keluarga bisa mengajak seluruh anggota keluarga, anak-anak, merenungkan tentang kehidupan keimanan yang sudah lalu. Sekaranglah waktunya, selagi banyak waktu ini, ayo kita bawa diri kita di hadapan Tuhan. Tuhan berbicara kepada kita hari ini supaya kita banyak merenungkan soal kehadiran Tuhan setelah Tuhan Yesus, yaitu melalui Roh Kudus yang menolong kita. Sekarang kalau kita mau bertemu Tuhan, kita bertemu Roh Kudus saja. Saudara-saudara, mari kita merenungkannya. Kita masuk masing-masing dalam saat teduh, dan biarlah renungan hari ini membawa berkat besar, membawa kita diberikan kerinduan lebih lagi untuk kita dipimpin Roh Kudus. Saudara-saudara, nanti ke depan berdoa supaya kita diberi kesadaran bahwa kehadiran Roh Kudus itu sangat luar biasa, memberikan pimpinan, tuntunan, keuntungan, keindahan, kenikmatan, memberikan
kita semakin dapat mengenal Tuhan, semakin dapat memasuki dimensi-dimensi yang nikmat luar biasa secara kerohanian. Kita diberi kemampuan untuk itu. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita akan memuji nama Tuhan dan menyembah Tuhan. Dan setelah itu nanti kita akan berdoa, termasuk mempersiapkan persembahan kita. Saya memberitahukan sekali lagi bahwa persembahan tidak akan disertai dengan pujian, tetapi nanti pada waktu warta jemaat dibacakan, kita akan mempersembahkan persembahan kita itu. Karena itu kita siapkan untuk kita bawa dalam doa kepada Tuhan. Haleluya. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdiri di hadapan Tuhan. Yang di rumah juga berdiri. Mari berdiri di hadapan Tuhan dan terus pujikan kepada Tuhan. Ini penyembahan kita kepada Tuhan. Ku membalas kasih, ku sembah, ku sembah, ku sembah, ku sembah, ku rindu selalu menyenangkanmu. Apapun yang terjadi, apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembahkan, ku sembahkan, dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembahkan, ku sembahkan, Bapa, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Katakan ku rindu selalu menyenangkan. Katakan ku rindu sembah Dia, ku rindu selalu mempersembahkan korban syukur dengan pujian kami Tuhan. Engkau Bapa kami, sumber pertolongan kami Tuhan. Juru selamat kami, sesembahan kami. Kula memuji asmanipun Gusti. Gusti Yesus juru wilujeng kawula. Pamarto kawula, sumbering pitulungan kawula. Haleluya. Haleluya. Amin. Matur nuwun Gusti. Puji asmanipun Gusti. Haleluya. Amin. Bapak, terima kasih firman-Mu. Anak-Mu ini terbatas dalam menyampaikan firman Tuhan, mengalami keterbatasan waktu dan keterbatasan kemampuan. Tapi kami mohon Roh Kudus yang tidak terbatas itu terus menolong kami. Sehingga sungguh di hari yang istimewa ini kami memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Kami Tuhan beri kesadaran baru bahwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga memang direncanakan oleh Tuhan dan justru membawa keuntungan lebih lagi buat kami. Itulah yang Tuhan katakan. Karena itu berikan kepada kami hati yang haus,
hati yang sadar, hati yang mengenal Tuhan, hati yang semakin rindu untuk dipenuhi oleh Tuhan sendiri melalui karya Roh Kudus. Kami percayakan terus kepada pimpinan dan belas kasihan Tuhan, sesembahan kami, sumber pertolongan kami. Sehingga selama kami percaya kepada Tuhan, beriman kepada Tuhan, kami Tuhan bawa kepada kesempurnaan demi kesempurnaan. Juga saat-saat ini, detik-detik ini Tuhan, dalam kondisi apapun juga, dalam kondisi tekanan yang sekarang sedang dirasakan oleh banyak negara, tapi biarlah kuasa Tuhan menolong kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekarang kami juga membawa persembahan kami Tuhan. Kami menyadari bahwa persembahan adalah bagian dari ibadah kami. Karena itu layakkan kami mempersembahkan apa yang dapat kami serahkan kepada Tuhan. Berikan kepada kami dapat semakin menyempurnakan ibadah kami di hadapan Tuhan, pelayanan kami, penyembahan kami di hadapan Tuhan. Dan kalau hari-hari ini ada banyak hal terpengaruh termasuk ekonomi banyak orang, oh Tuhan, berikan kepada kami oleh anugerah-Mu, kami justru meningkat dalam hal ekonomi, sehingga kami mampu mempersembahkan lebih lagi, bahkan juga mempersembahkan tubuh, tenaga, kekuatan kami untuk melayani Tuhan, memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Semua hanya oleh kasih karunia Tuhan. Karena itu perkenankan dapat kami kembalikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami persembahkan persembahan ini. Haleluya. Amin. Amin. Silahkan duduk kembali. Puji nama Tuhan, pagi hari ini semua dikasih oleh Tuhan. Amin. Kami pagi hari ini akan menyampaikan info dalam minggu ini. Yang pertama, segala kegiatan yang bersifat untuk mengumpulkan orang banyak dalam minggu ini masih tetap ditiadakan. Yang kedua, selama ibadah dilakukan secara streaming, maka persembahan dapat dikumpulkan di rumah masing-masing. Penyerahan persembahan dapat dilakukan dalam jam kerja, mungkin hari Selasa sampai hari Jumat di gereja, dimasukkan di dalam kotak persembahan dalam jam kerja jam 9 sampai jam 12, ataupun bisa dikumpulkan, diberikan pada waktu kondisi sudah membaik di tempat gereja ini, atau bisa diberikan secara transfer. Untuk mengakhiri ibadah pagi hari ini, mari kita akan bersama-sama membaca visi dan misi gereja kita yang terambil dari Kolose 2 ayat yang ke-6 dan 7. Visi: tertanam, bertumbuh dan berbuah. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Misi: menjadi murid Tuhan Yesus Kristus yang dinamis, bertumbuh dalam iman, meraih berkat rohani dan jasmani untuk menjadi berkat keselamatan bagi lingkungan, kota, bangsa, negara, dan seluruh dunia. Mari kita melanjutkan doa syafaat kita dan mengakhiri ibadah ini. Saya berharap saudara masih tetap berdiri di hadapan Tuhan dan kita menaikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami berdoa syafaat terus Tuhan untuk orang-orang-Mu, kami semua yang percaya kepada Tuhan, yang menjadi murid-murid Tuhan Yesus, yang berseru kepada Tuhan. Mohon kami lindungi khususnya dari virus corona yang sekarang ini Tuhan izinkan melanda dunia, juga termasuk bangsa dan negara kami, bahkan ada di dekat-dekat kami. Tetapi kami mohon kami dapat mengatasi masalah ini. Semua kami orang yang berseru kepada Tuhan, Tuhan selamatkan, Tuhan beri umur panjang untuk dapat Tuhan pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan, kami percaya Engkau memiliki rencana lebih indah bagi kami. Karena itu kami
Mohon Tuhan memberikan kemampuan kepada kami untuk mengerti rencana Tuhan lebih lagi. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami menyerahkan kepada Tuhan untuk Tuhan yang memberkati jemaat di tempat ini. Tetap kami memiliki kesatuhatian, kekompakan, dan kami terus dapat menikmati persekutuan walaupun sementara lewat online selama tanggap darurat ini. Walaupun kami belum dapat berkumpul kembali secara fisik, tapi biarlah secara roh Tuhan tetap satukan kami, sehingga tubuh Kristus di tempat ini tetap solid, tetap handal untuk memuliakan Tuhan. Terima kasih, kami menyerahkan kepada Tuhan. Kami menyerahkan doa-doa kami yang sudah kami panjatkan tiap hari, baik melalui pasukan doa, melalui doa-doa kami pribadi. Tuhan memberkati apa yang selalu kami minta, baik gedung gereja secara permanen dan juga fasilitas dan segala kepemimpinan penggembalaan yang ada di tempat ini. Tuhan Gembala Agung kami, Tuhan yang menolong kami untuk semakin sempurna melayani Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Bapa di surga. Kami mendoakan semua yang ulang tahun, Tuhan berikan umur panjang, rezeki yang lancar, dan iman yang semakin teguh kepada Tuhan. Kami juga berdoa untuk yang saat ini membutuhkan kesehatan dari Tuhan. Tuhan mohon berkenan menjamahkan tangan-Mu dan memberikan kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Kami mau mengakhiri ibadah kami. Kami mohon Tuhan memberkati tim pelayanan yang akan pulang ke rumah kami masing-masing. Juga Tuhan berkati sampai di rumah dengan selamat. Kami yang akan melanjutkan kegiatan kami, walaupun kami banyak di rumah, tetapi Tuhan memberikan ide-ide baru kepada kami, terobosan baru, hal-hal yang dapat kami kerjakan, yang berguna, yang menghasilkan, sehingga nama Tuhan dimuliakan. Kami tetap diberkati, dipelihara oleh anugerah dan berkat Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami mohon Tuhan mempertemukan kami di waktu-waktu ibadah yang akan datang, baik dengan online, baik dengan ibadah-ibadah normal kembali pada waktunya. Tuhan memberikan semangat kepada kami untuk terus bersekutu satu sama lain dan bersekutu dengan Tuhan khususnya, serta membangun hidup kami oleh anugerah Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Bapak, kami mohon Tuhan yang menyempurnakan doa kami oleh pertolongan dan pimpinan Roh Kudus, karena semuanya kami persembahkan dengan penuh percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Saudara, mari kita mengakhiri ibadah kita hari ini. Angkat hatimu, tadahkan tanganmu, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau, Tuhan memberkati hidupmu, Tuhan memberkati sekolah kuliahmu, Tuhan memberkati pekerjaanmu, Tuhan memberkati usahamu, Tuhan memberkati apapun yang dikerjakan oleh tanganmu. Tuhan memberkati bengkelmu, Tuhan memberkati warungmu, Tuhan memberkati sawah ladangmu, Tuhan memberkati peternakanmu, Tuhan memberkati tokomu, Tuhan memberkati keahlian yang engkau tekuni. Tuhan memberkati semuanya dengan berkat-berkat kelimpahan, berkat kemakmuran, penyertaan dari Tuhan. Tuhan memberikan kepadamu jalan keluar dari berbagai masalah yang saudara hadapi. Tuhan memberikan kepadamu terobosan baru sehingga hidupmu semakin sukses, berhasil. Tuhan menjaga engkau dengan keamanan dan ketertiban. Tuhan menambahkan kepadamu kesehatan, kekuatan, limpah rahmat, nikmat, sukacita, damai sejahtera dari Allah Yehuwah Bapa Surgawi, Sang Putra Mesias Juru Selamat kita, dan persekutuan dengan Roh Kudus sekarang sampai selama-lamanya. Semua berkat ini kita terima dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Katakan bersama, amin.